Halo teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa per 1 Mei 2026 nanti kita akan menggunakan restitusi ataupun prosedur restitusi dengan cara-cara yang baru, bukan lagi menggunakan hal-hal yang lampau. Nah, peraturannya sendiri sudah keluar sejak tanggal 30 April dan ini menjadi game changer untuk restitusi untuk para wajib pajak yang memang membutuhkan pengembalian. Ya, nah di dalam PMK 28 tahun 2026 kita itu memahami bahwa sebenarnya kenapa sih kita lebih memilih restitusi yang pengembalian pendahuluan dibandingkan dengan jalan biasa. Kenapa begitu? Karena kalau kita menempuh jalan biasa, biasanya prosesnya itu bisa memakan sangat lambat, ya memakan waktu sampai dengan 12 bulan. Nah, hal ini juga terkait dengan apa? Tentunya dengan pemeriksaan pajak secara menyeluruh, ya kasarnya all taxes gitu ya. Nah, lalu bagaimana di bagian terkait dengan pengembalian pendahuluan ini? Nah, kalau kita lihat prosesnya pun menjadi sangat cepat, yaitu antara 15 hari hingga maksimal 3 bulan aja nih. Ya. Nah, ini juga tidak langsung masuk ke pemeriksaan tetapi masuknya melalui penelitian atau verifikasi sistem yang dilakukan secara otomatis ataupun manual. Ya, intinya bukan masuk ke pemeriksaan. Nah, kenapa PMK ini diterbitkan? Salah satunya adalah untuk mengamankan keuangan negara dan juga yang lebih penting adalah si DJP ini bisa lebih yakin bahwa yang dikeluarkan ini adalah betul-betul kepada pihak yang memang berhak untuk melakukan hal itu. Oke, kita akan lanjut ke pasal kedua. Oke, sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Nah, di slide kita juga sudah bisa lihat bahwa sebenarnya kita bisa menebak siapa saja yang bisa mendapatkan fasilitas dengan restitusi seperti itu. Oke, nah di dalam pasal 2 ini bayangkan bahwa pasal 2 ini tuh seperti pintu masuk. Sebelum kita membahas tata caranya, peraturan ini menjelaskan siapa saja sih yang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dalam bahasa awamnya, fasilitas ini adalah cara pemerintah nih untuk memberikan kembali uang pajak yang kelebihan dibayar oleh wajib pajak dengan proses yang lebih cepat atau pendahuluan tanpa harus melalui pemeriksaan pajak yang mendalam di awalnya. Nah, menurut pasal 2, fasilitas ini hanya diberikan kepada 3 kelompok wajib pajak aja, yaitu yang pertama wajib pajak dengan kriteria tertentu, yang kedua adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan yang ketiga adalah pengusaha kena pajak yang berisiko rendah. Artinya apa ini teman-teman? Jika teman-teman tidak masuk ke dalam salah satu dari 3 kelompok tersebut, maka teman-teman tidak bisa menggunakan jalur pengembalian pendahuluan ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke pasal ketiga. Sebenarnya pasal ini cukup panjang karena pasal ini merinci secara detail nih syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi agar sebuah badan atau orang pribadi biasa bisa disebut sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yuk kita bedah satu-satu ya teman-teman. Jadi di dalam pasal 3 ayat 1 ini menjelaskan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang sudah kita bahas di pasal 2 tadi bisa mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan ya atau jalur cepat untuk 2 jenis pajak yaitu PPh ataupun PPN. Nah, di ayat keduanya ini menjelaskan syarat utamanya. Jadi untuk menjadi wajib pajak dengan kriteria tertentu, teman-teman tuh wajib memenuhi 4 kriteria berikut. Nah, di huruf A kita lihat bahwa tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Di huruf B-nya tidak memiliki tunggakan pajak kecuali memang ada izin menunda ataupun mengangsur. Nah, kemudian di huruf C, laporan keuangannya ini diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kemudian di huruf D, dikatakan bahwa tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap atau inkrah. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Di ayat 3 ini sebenarnya dijelaskan lebih detail apa sih artinya tepat waktu dari yang tadi huruf A tadi. Di huruf A dikatakan wajib pajak harus sudah menyampaikan SPT tahunan 3 tahun terakhir dengan tepat waktu. Di huruf B-nya dikatakan bahwa wajib pajak harus sudah menyampaikan SPT masa. SPT masa yang mana? Januari sampai dengan November pada tahun terakhir sebelum penetapan. Nah, huruf C ya dan poin 1 sampai dengan 2, jika ada keterlambatan SPT masa tetap bisa ditoleransi asal keterlambatannya tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak. Tentunya tidak berturut-turut dan tidak melewati batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya. Nah, lalu di ayat 4. Ayat ini merinci apa sih artinya tidak mempunyai tunggakan pajak.
Seperti yang dikatakan di huruf B di ayat 2 tadi ya. Nah, di huruf A tidak punya utang pajak yang melewati jatuh tempo per 31 Desember tahun terakhir sebelum ditetapkan. Kecuali tentunya yang sudah punya izin penundaan atau angsuran atau sudah kadaluarsa penagihannya gitu ya. Nah, kemudian di huruf B, dalam 5 tahun terakhir wajib pajak tidak pernah membayar pajak melewati batas waktunya nih. Termasuk tidak pernah telat bayar angsuran utang pajak yang sudah disetujui jika memang diberikan persetujuan untuk mengangsur. Kemudian di ayat 5, ayat ini adalah syarat paling detail nih mengenai laporan keuangannya. Ya, tadi yang terkait dengan huruf C di ayat 2 tadi. Laporan keuangan yang diaudit 3 tahun berturut-turut tuh harus memenuhi beberapa syarat lagi, yaitu yang pertama huruf A-nya wajib dilampirkan di SPT tahunan PPH, yang B-nya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian bukan dengan paragraf penjelas. Huruf C-nya bukan laporan keuangan yang di restatement atau disajikan ulang karena kesalahan atau manipulasi. Hati-hati dengan restatement ini ya teman-teman. Kemudian di huruf D juga ada dikatakan jika ada permintaan atau penjelasan data laba atau rugi fiskal ya terbit minimal 3 bulan sebelum penetapan, wajib pajak tuh harus sudah menanggapi atau membahasnya. Nah, kemudian di huruf E, tidak ada koreksi laba rugi atau secara fiskal tentunya lebih dari 5% berdasarkan pemeriksaan 3 tahun terakhir yang sudah disetujui atau sudah bersifat tetap. Nah, hati-hati teman-teman kalau posisinya ada koreksi fiskal di mana itu lebih dari 5%, maka secara otomatis tidak bisa mengajukan wajib pajak dengan kriteria tertentu ini. Nah, kemudian di huruf F, nah ini akuntan publiknya juga harus memenuhi syarat. Batas waktu auditnya adalah, jadi ini adalah 5 tahun secara berturut-turut gitu ya. Tentunya harus disertai dengan surat pernyataan wajib pajak. Jadi intinya adalah teman-teman tuh boleh melakukan audit ke kantor akuntan publik selama 5 tahun berturut-turut, tapi setelah itu harus dirubah kantornya akuntan publiknya. Kemudian di ayat 6, yaitu terakhir, ayat ini menjelaskan nih apa sih yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana dari huruf D di ayat 2 tadi. Di huruf A yaitu tentunya adalah yang terkait dengan wajib pajak harus sudah terdaftar. Di huruf B-nya tidak pernah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap mengenai tindak pidana perpajakan dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman sudah merasa memenuhi kriteria di pasal 3 tadi, di pasal 4 inilah cara teman-teman mendaftarkan diri nih agar resmi diakui oleh negara. Mari kita lihat ayat demi ayatnya. Nah, pasal 4 ayat 1 intinya untuk menjadi wajib pajak dengan kriteria tertentu, teman-teman tuh harus mengajukan permohonan ke DJP. Caranya gimana? Elektronik aja melalui portal resmi wajib pajak ya, Cortex lah. Ingat ada batas waktunya yaitu paling lambat tanggal 10 Januari. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Nah, di ayat 2 bagaimana? Bagaimana kalau portal pajaknya sedang bermasalah atau kita nggak bisa masukin gitu ya, nggak bisa upload dan sebagainya, atau ada kendala teknis apalah gitu ya, sehingga nggak bisa daftar online. Nah, ini tenang aja. Pasal ini sebenarnya memberikan solusi cadangan kepada teman-teman, boleh mengajukan permohonan secara manual. Ya, manualnya gimana? Tentunya datang aja langsung ke KPP atau KP2KP terdekat, bisa kirim lewat pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Tapi ingat, ini kalau ada kendala teknis di si Cortex-nya aja gitu ya. Nah, kemudian di ayat 3 ini mengatakan apa? Setelah teman-teman mengajukan permohonan, pihak DJP akan memeriksa apakah teman-teman ini benar-benar memenuhi kriteria yang sudah dibahas di pasal 3 tadi. Nah, hasil pemeriksaannya ada 2 kemungkinan pastinya gitu ya. Huruf A jika penuhin syarat, ya mereka langsung nerbitin nih surat keputusan penetapan. Ya, artinya sah dah udah. Teman-teman jadi resmi jadi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kemudian di huruf B-nya dikatakan jika tidak memenuhi syarat, ya mereka akan mengirimkan nih pemberitahuan penolakan. Lalu di ayat 4 dikatakan apa? Ya sebenarnya kita di ayat 4 dikatakan berapa lama sih proses menunggu keputusan tersebut? Nah ini jawabannya. Pasal ini memberi batasan waktu bagi pihak pajak yaitu paling lama 30 hari kerja setelah permohonan teman-teman diterima. Jika tidak ya artinya kalau teman-teman sudah ngajuin nggak ada keputusan ya sudah posisinya langsung diterima gitu. Nah di ayat 5 seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa ini adalah ayat yang memberikan kepastian bagi wajib pajak. Jika dalam waktu 30 hari tersebut pihak pajak tidak memberikan jawaban, baik itu surat keputusan maupun pemberitahuan penolakan, maka permohonan itu otomatis dikabulkan. Ya, seakan-akan otomatis dikabulkan. Pihak pajak nantinya akan menerbitkan keputusan penetapan tersebut buat teman-teman. Jika sebelumnya di pasal 3 dan 4 kita udah bahas nih syarat dan tata cara mendaftarnya, maka pasal 5 ini membahas tentang masa berlaku dan pencabutan statusnya. Jadi bagaimana jika setelah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, ternyata teman-teman melanggar nih aturan ini.
Nah, di pasal inilah jawabannya. Yuk kita lihat. Pasal 5 ayat 1, ayat ini menjelaskan masa berlaku status WP dengan kriteria tertentu. Status ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pihak pajak dan akan terus berlaku sampai ada pencabutan oleh DJP. Artinya status ini tidak punya tanggal kadaluarsa otomatisnya gitu ya, kecuali jika dicabut karena alasan tertentu. Di ayat 2 ini adalah ayat yang paling penting. Ayat ini merinci kapan status teman-teman bakalan dicabut ya, statusnya hangus gitu. Ada banyak alasan yang membuat status ini bisa dicabut, antara lain ya kalau kita lihat dari huruf A sampai dengan D, yaitu jika teman-teman nih mulai nakal nih dalam hal pelaporan, terlambatlah lapor SPT tahunan atau sering terlambat lapor SPT masa berturut-turut ya, tentunya dalam jumlah tertentu. Kalau kita kemudian lanjut ke huruf E sampai F, jika ada tunggakan pajak yang belum dilunasi saat jatuh tempo atau terlambat bayar angsuran utang pajak yang sudah disetujui sebelumnya. Lalu kita lihat kembali ke huruf G, yaitu ketika laporan keuangan teman-teman di tahun berikutnya ternyata nggak memenuhi syarat lagi. Misalnya contoh nggak diaudit, opini akuntan publiknya juga bukan WTP lagi, atau mungkin ada koreksi dari pemeriksaan lebih dari 5%. Nah, kemudian di huruf H, jika teman-teman sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Nah, ini yang paling riskan ya. Walaupun pemeriksaan bukti permulaan ini hanya awal, nah secara otomatis status kalian sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu itu langsung seakan-akan bisa saja dicabut oleh pihak DJP. Kemudian kalau kita lihat di ayat 3, ayat ini sebenarnya menjelaskan proses teknis pencabutannya jika terjadi salah satu poin di ayat 2 tadi yang tadi kita udah bahas. Ya, pihak DJP akan menerbitkan keputusan pencabutan dan wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada teman-teman secara resmi. Nah, di ayat 4 ini, kabar baiknya status yang dicabut bukan berarti permanen. Jika status teman-teman sudah dicabut sebagai WP kriteria tertentu tadi, teman-teman masih punya nih kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan menjadi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ya, tentunya di masa depan nantinya gitu ya. Asalkan teman-teman sudah kembali memenuhi syarat yang diatur di pasal 4 tersebut. Jika pasal 3 sampai 5 membahas tentang siapa sih yang bisa menjadi wajib pajak dengan kriteria tertentu dan bagaimana status tersebut didapatkan, maka pasal 6 ini adalah panduan teknis bagi teman-teman yang sudah punya status tersebut untuk meminta pengembalian kelebihan pajak atau restitusi melalui jalur cepat. Nah, pasal ini sebenarnya cukup panjang karena merinci langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh kantor pajak. Yuk kita lihat satu persatu. Pasal 6 khususnya ayat 1 dan 2, intinya jika teman-teman sudah resmi nih ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, teman-teman bisa mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, ini untuk masa pajak, bagian tahun pajak, ataupun tahun pajak yang terjadi setelah tanggal penetapan status tersebut. Jadi statusnya harus aktif dulu baru bisa ngajuin gitu ya teman-teman. Nah, di ayat 3, cara mengajukannya pun kalau kita lihat ini cukup mudah gitu teman-teman. Nggak perlu surat terpisah ya. Teman-teman cukup mengisi kolom pengembalian pendahuluan di dalam formulir SPT yang teman-teman laporkan. Di dalam ayat 4, setelah permohonan masuk, pihak pajak nggak langsung kasih duitnya tentunya. Mereka akan melakukan penelitian kewajiban formal terlebih dahulu. Mereka bakal memastikan beberapa hal nih. Status, apakah wajib pajak dengan kriteria tertentunya masih berlaku nggak nih? Kemudian teman-teman tidak terlambat atau terlambat nih menyampaikan SPT tahunan ataupun SPT masa. Intinya dilihat ya betul-betul apakah teman-teman masih termasuk di dalam WPKT tersebut. Ya, terus kemudian teman-teman tuh nggak punya tunggakan pajak atau punya, terus kemudian dilihat lagi laporan keuangannya tuh masih diaudit nggak sih, terus kemudian opininya gimana gitu. Kemudian yang berikutnya nggak lagi diperiksa atau dalam tahap penyidikan tindak pidana pajak. Nah, kemudian masuk ke ayat 5 dan 6. Ini poin penting untuk teman-teman perhatikan. Jika dalam penelitian formal tadi ternyata teman-teman nggak memenuhi syarat, misalnya ada tunggakan atau terlambat lapor ya, pokoknya banyak deh alasannya gitu ya. Maka permohonan pengembalian pendahuluannya akan ditolak. Bahkan status WPKT teman-teman itu bisa saja dicabut. Ya, jadi disiplinnya ya kuncinya ya sebenarnya cuma satu ya, disiplin aja gitu teman-teman. Nah, kemudian di ayat 7 sampai 14. Nah, setelah dinyatakan lulus penelitian syarat formal di ayat 4, pihak pajak akan melangkah nih ke penelitian substansi atau isi SPT-nya sekarang. Mereka akan mengecek secara detail kebenaran perhitungan gitu ya, apakah jumlah dan pengalian di SPT-nya sudah benar. Kemudian bukti potong atau pungutnya itu memang sudah valid ya, sudah ada di dalam sistem Cortex mereka. Begitu juga dengan pajak masukan, apakah faktur pajaknya sudah dilaporkan dan valid di sistem. Kemudian berikutnya ada kegiatan khusus gak ya, maksudnya kegiatan khusus ini untuk memastikan kegiatan usaha nih seperti ekspor atau penyerahan ke pemungut PPN benar-benar sudah dilakukan.
Setelah penelitian mendalam ini, pihak pajak akan memiliki angka yang valid mengenai berapa sebenarnya sih kelebihan pajak yang teman-teman itu berhak dapatkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pasal 7 dan pasal 8. Pasal 7 itu yaitu terkait dengan hasil penelitian permohonan. Jadi setelah DJP melakukan penelitian, tentunya sesuai pasal 6, langkah berikutnya adalah menerbitkan keputusan. Di dalam ayat satunya, hasil penelitian DJP tentunya menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau yang kita kenal dengan SKP PKP. Ini jika hasil penelitian formal dan substansial, kebenaran angkanya dinyatakan memenuhi syarat. Ya, hasil berikutnya bisa saja tidak menerbitkan SKP PKP. Ini dilakukan jika penelitian menunjukkan tidak ada kelebihan pajak atau tidak memenuhi syarat formal. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 2, DJP itu memiliki batasan waktu untuk menerbitkan keputusan tersebut. Maksimal 3 bulan untuk PPh dan maksimal 1 bulan untuk PPN. Nah, kalau kita lanjut ke ayat 3, sebenarnya ayat 3 ini adalah perlindungan bagi teman-teman. Jika sampai batas waktu tersebut DJP belum menerbitkan keputusan, SKP, PKP atau pemberitahuan, maka permohonan teman-teman dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, kita lanjut ke dalam pasal 8. Jika hasil SKP PKP lebih kecil dari permohonan, bagaimana nih? Ini adalah bagian penting teman-teman. Kenapa gitu? Kita bisa bertanya, apa jadinya jika jumlah yang disetujui di SKP PKP ternyata lebih sedikit dari yang diminta? Nih, dikatakan di ayat 1, jika jumlah dalam SKP PKP tidak sama dengan jumlah yang diminta di awal, teman-teman boleh saja mengajukan permohonan kembali atas sisa selisih tersebut melalui surat tersendiri. Syarat pentingnya, DJP belum mulai melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap masa atau tahun pajak tersebut. DJP belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, ya. Kemudian yang ketiga, permohonan diajukan maksimal 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, kemudian di ayat kedua dikatakan permohonan untuk sisa kelebihan ini wajib disampaikan secara elektronik. Kemudian di ayat 3, bagaimana jika sistem elektroniknya lagi error gitu ya, korteksnya lagi error. Nah, teman-teman tetap bisa mengajukan surat tersendiri secara langsung ke KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Nah, di ayat 4 dikatakan, aturan main untuk permohonan sisa ini sama persis tuh dengan prosedur awal. Ya, prosedurnya di pasal 6 dan pasal 7 berlaku mutatis mutandis atau menyesuaikan secara kontekstual. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai wajib pajak persyaratan tertentu tetapi di video yang berbeda. Oke teman-teman, kita akan masuk ke video berikutnya. Sekarang kita akan akhiri dulu. See you and bye-bye.